Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarin Perbanding Rumdi Putri Cahyani. Saya adalah mahasiswi psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi di sini saya mau mereview dua jurnal. Yang pertama jurnal nasional dan yang kedua jurnal internasional. Oke, untuk yang pertama mari kita bahas jurnal nasional dulu. Oke, untuk jurnal nasional di sini saya memiliki jurnal dengan judul Hubungan Status Gizi dan Status Hidrasi dengan Fungsi Memori Jangka Pendek Anak Usia Sekolah. Jurnal ini merupakan jurnal terbitan tahun 2021 dengan penulis Bianti Dwi Winarsi, Yayu Fatmawati, dan Sri Hartini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan gizi dan status hidrasi dengan fungsi memori jangka pendek anak. Nah, pada subjek penelitiannya adalah anak SD kelas 4 hingga 6 berjumlah 52 siswa. Metode penelitiannya merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain cross-seksional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2021 di Sekolah Dasar Negeri 2 Gembong, Kabupaten Pati. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dengan kriteria inklusi seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 dalam kondisi sehat. Variabel penelitian ini adalah status nutrisi, status hidrasi, dan juga memori jangka pendek. Hasil penelitian dari pengujian statistik terdapat hubungan antara status gizi dengan memori jangka pendek. Anak dengan status gizi yang baik akan memiliki memori jangka pendek yang normal. Sebaliknya, anak status gizi yang kurang menyebabkan memori jangka pendeknya ini juga kurang baik. Status gizi ini sangat berpengaruh terhadap kerja otak. Energi dari makanan yang dikonsumsi ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan otak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anak memiliki masalah dengan status nutrisi, namun memori jangka pendeknya tetap baik. Nah, kondisi tersebut dimungkinkan karena terdapat faktor selain nutrisi yang berpengaruh terhadap memori. Contohnya, seperti motivasi dan juga lingkungan sekitar yang mendukung. Lingkungan sekitar yang mendukung untuk berkonsentrasi, maka anak akan lebih mudah untuk mengingat apa yang dia dengar dan lihat. Untuk hasil uji statistik yang kedua menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status hidrasi dengan memori jangka pendek anak. Anak yang tidak dehidrasi akan memiliki memori jangka pendek yang baik. Hasil studi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya ingat segera pada anak yang mengalami kekurangan cairan pada tubuh. Anak lebih mudah mengalami dehidrasi dibandingkan dengan orang dewasa. Anak dan remaja yang mengalami dehidrasi ringan akan mudah untuk kehilangan mood, namun masih bisa berkonsentrasi dengan baik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian sebelumnya tentang pemberian air mineral dengan memori jangka pendek anak. Hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan memori jangka pendek anak antara sebelum dan juga sesudah diberi air minum. Kekurangan cairan tubuh dapat mengakibatkan gangguan fungsi kognitif otak. Kesimpulannya bahwa dari hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa sebagian besar anak memiliki status gizi yang normal. Masih terdapat anak dengan status gizi kurang dan lebih yang menjadi kondisi malnutrisi. Sebagian besar anak tidak mengalami dehidrasi dan sebagian besar anak memiliki memori jangka pendek yang normal. Sehingga terdapat hubungan status gizi dan status hidrasi dengan fungsi memori jangka pendek anak. Anak yang memiliki status gizi yang baik akan memiliki memori jangka pendek yang normal. Anak yang tidak dehidrasi memiliki memori jangka pendek yang baik. Kondisi malnutrisi dan juga dehidrasi berpengaruh terhadap memori jangka pendek anak. Nah, jurnal kedua adalah jurnal internasional. Di sini saya memiliki jurnal dengan judul Mindfulness Meditation Improves Visual Short-Term Memory atau Meditasi Perhatian Meningkatkan Visual Ingatan Jangka Pendek. Jurnal ini merupakan jurnal psikologi terbitan tahun 2021 dengan penulis Molly Ayongs, Samuel Eli, dan Michelle Omereku, Dinkar Sarma, dan juga Robin S.S. Kramer. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah satu sesi singkat mindfulness meditation dapat menyebabkan peningkatan terukur dalam kapasitas short-term memory. Subjek penelitiannya merupakan 90 mahasiswa dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun dan juga berpartisipasi dalam pertukaran kredit kursus. Metode penelitiannya, partisipan mengisi 2 kuesioner tentang Mindfulness Attention Awareness Scale atau MAAS dan The 5-Factor Mindfulness Questionnaire atau FFMQ. Partisipan juga diminta untuk mendengarkan dan dibagi menjadi 2 kelompok. Peserta kelompok audiobook mendengarkan The Hobbit dan peserta kelompok meditasi mendengarkan latihan Mindfulness of Body and Breath.
Selain itu, partisipan diberikan tugas memori wajah dengan 45 wajah yang dipilih berdasarkan kriteria peneliti, yaitu wajah tanpa perhiasan dan juga berusia sekitar 18 hingga 40 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam short-term memory visual untuk mindfulness meditation. Sebaliknya, peserta yang mendengarkan audiobook gagal untuk menunjukkan peningkatan. Penjelasan mengapa mindfulness dapat meningkatkan kapasitas short-term memory ini adalah bahwa karena selama kinerja tugas diberikan, sebagian memori jangka pendek ini ditempati oleh informasi-informasi yang tidak relevan dengan tugas yang diberikan. Lalu, mindfulness meditation dapat meningkatkan kapasitas memori jangka pendek dengan mengurangi informasi yang tidak relevan ini dan membebaskan sumber daya kognitif untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selain itu, mindfulness meditation ini juga mendorong penerimaan, bukan penghindaran pikiran dan emosi yang melewati kesadaran. Kesimpulannya, intervensi mindfulness meditation singkat dapat meningkatkan kinerja short-term memory. Sekian review jurnal nasional dan internasional dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.